Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawal Faiz dengan NIM 211031313100028 dengan rekan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rian Kamarullah dengan NIM 2010312210002. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang 4 goal teori. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah. Dasar dari teori ini adalah bahwa tugas seseorang pemimpin adalah untuk membantu anggotanya dalam memberi informasi, dukungan, dan sumber daya lainnya yang penting dalam mencapai tujuan mereka. Menurut Pat Goal Theory, bahwa setiap kepemimpinan mempunyai tanggung jawab, yakni membantu anggotanya mencapai tujuan, mendukung, dan memotivasi mereka. Suatu perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sumber kepuasan saat itu atau masa mendatang. Pat Goal Theory adalah tentang bagaimana para pemimpin memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diambil dari penelitian tentang apa yang memotivasi karyawan, Pat Goal Theory pertama kali muncul dalam literatur kepemimpinan pada tahun 1970-an dalam karya Evans 1970, kemudian House 1971, kemudian House dan Dessler pada tahun 1974, dan yang terakhir House dan Mitchell pada tahun 1974. Tujuan yang dinyatakan dari teori kepemimpinan ini adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam kepuasan karyawan dan berfokus pada motivasi karyawan. Singkatnya, teori ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana pemimpin dapat membantu bawahannya sepanjang jalan menuju tujuan mereka dengan memilih perilaku spesifik yang paling sesuai dengan kebutuhan bawahan di situasi di mana bawahan bekerja. Dengan memilih gaya yang sesuai, pemimpin meningkatkan harapan bahwa akan kesuksesan dan kepuasan. Kemudian ada komponen utama dari Pat Goal Theory. Gambar 7.2 itu mengilustrasikan bahwa komponen Pat Goal Theory itu termasuk perilaku pemimpin atau leader behavior, kemudian ada karakteristik bawahan atau subordinate karakteristik, dan karakteristik tugas atau task karakteristik. Dan kemudian yang paling terakhir adalah motivasi. Pat Goal Theory menyatakan bahwa setiap jenis perilaku pemimpin mempunyai dampak yang berbeda terhadap motivasi bawahan. Apakah perilaku pemimpin tertentu dapat memotivasi bawahan bergantung pada karakteristik bawahan dan karakteristik tugasnya. Di poin pertama itu ada perilaku pemimpin. Meskipun banyak perilaku pemimpin yang berbeda dapat dipilih untuk menjadi bagian dari pathway teori. Pendekatan ini sejauh ini telah mengkaji perilaku kepemimpinan yang direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi pada prestasi. Yang pertama, ada kepemimpinan direktif. Gaya kepemimpinan ini mencirikan seorang pemimpin yang memberikan instruksi pada bawahan mengenai tugas mereka, termasuk apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan batasan waktu kapan tugas tersebut harus diselesaikan. Pemimpin yang direktif menetapkan standar kinerja yang jelas dan membuat peraturan yang jelas bagi bawahan. Kemudian, ada kepemimpinan yang mendukung. Kepemimpinan suportif terdiri dari bersikap ramah dan mudah didekati sebagai pemimpin dan mencakup memperhatikan kesejahteraan dan kebutuhan kemanusiaan bawahan. Pemimpin yang menggunakan perilaku suportif berusaha keras untuk membuat pekerjaan menyenangkan bagi bawahannya. Selain itu, pemimpin yang suportif memperlakukan bawahan secara setara dan memberi mereka rasa hormat terhadap status mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, kemudian poin selanjutnya C, kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif terdiri dari mengundang bawahan untuk berbagi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang partisipatif berkonsultasi dengan bawahannya, mendapatkan ide-ide dan pendapat mereka, dan mengintegrasikan saran-saran mereka ke dalam keputusan
tentang bagaimana kelompok atau organisasi akan berjalan. Kemudian D, kepemimpinan berorientasi pasar atau achievement oriented. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi dicirikan oleh pemimpin yang menantang bawahannya untuk melakukan pekerjaan pada tingkat setinggi mungkin. Pemimpin ini menetapkan standar keunggulan yang tinggi bagi bawahannya dan mengupayakan perbaikan terus-menerus. Selain berharap banyak dari bawahan, pemimpin yang berorientasi pada prestasi menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa bawahan mampu menetapkan dan mencapai tujuan yang menantang. Next. Kemudian karakteristik bawahan atau subordinate karakteristik. Pat Goal Theory memperkirakan bahwa bawahan yang mempunyai kebutuhan yang kuat akan afiliasi lebih memilih kepemimpinan yang suportif karena kepemimpinan yang ramah dan peduli adalah sumber kepuasan. Bagi bawahan yang dogmatis dan otoriter serta harus bekerja dalam situasi yang tidak pasti, Pat Goal Theory menyarankan kepemimpinan direktif karena hal tersebut memberikan struktur psikologis dan kejelasan tugas. Kepemimpinan direktif membantu bawahan dengan memperjelas jalan menuju tujuan sehingga mengurangi ambiguitas. Tipe bawahan otoriter merasa lebih nyaman bila pemimpin memberikan rasa kepastian yang lebih besar dalam lingkungan kerja. Bawahan dengan locus of control internal percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Sedangkan bawahan dengan locus of control eksternal percaya bahwa peluang, nasib, atau kekuatan luar menentukan peristiwa kehidupan. Path Goal Theory menyatakan bahwa bagi bawahan dengan locus of control internal, kepemimpinan partisipatif adalah yang paling memuaskan karena memungkinkan mereka merasa bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan. Bagi bawahan dengan locus of control eksternal, teori jalur tujuan menyarankan bahwa kepemimpinan direktif adalah yang terbaik karena hal ini sejajar dengan perasaan bawahan bahwa kekuatan luar mengendalikan keadaan mereka. Next. Karakteristik tugas atau task karakteristik. Karakteristik tugas mencakup rancangan tugas bawahan, sistem wewenang formal organisasi, dan kelompok kerja utama bawahan. Secara kolektif, karakteristik tersebut dengan sendirinya dapat memberikan motivasi bagi bawahan. Ketika suatu situasi memberikan tugas yang terstruktur dengan jelas, norma kelompok yang kuat, dan sistem otoritas yang mapan, bawahan akan menemukan jalan menuju tujuan yang diinginkan dengan jelas dan tidak memerlukan pemimpin untuk memperjelas tujuan atau melatih mereka tentang cara mencapai tujuan tersebut. Bawahan akan merasa seolah-olah mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dan bahwa pekerjaannya bernilai. Kepemimpinan dalam konteks seperti ini dapat dipandang tidak perlu, tidak empatik, dan terlalu mengontrol. Fokus khusus dari Path Goal Theory adalah membantu bawahan mengatasi hambatan. Hambatan bisa berupa apa saja dalam lingkungan kerja yang menghalangi bawahan. Kemudian secara khusus, hambatan menciptakan ketidakpastian, frustasi, atau ancaman yang berlebihan bagi bawahan. Dalam situasi ini, teori jalur tujuan menyatakan bahwa merupakan tanggung jawab pemimpin untuk membantu bawahan dengan menghilangkan hambatan-hambatan ini atau membantu mereka mengatasi hambatan tersebut. Membantu bawahan mengatasi hambatan tersebut akan meningkatkan harapan bawahan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas dan meningkatkan rasa kepuasan kerja. Ya, kemudian bagaimana Path Goal Theory bekerja? Nah, secara teoritis, pendekatan jalur tujuan menyarankan bahwa pemimpin perlu memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan bawahan dan kebutuhan bawahan. Teori ini memperkirakan bahwa gaya kepemimpinan direktif paling baik digunakan pada situasi di mana bawahan bersifat dogmatis dan otoriter. Tuntutan tugas tidak jelas, peraturan organisasi tidak jelas, dan tugas rumit. Dalam situasi ini, kepemimpinan direktif melengkapi pekerjaan dan dengan memberikan bimbingan dan struktur psikologis bagi bawahan. Untuk tugas-tugas yang terstruktur, tidak memuaskan atau membuat frustasi, teori jalur tujuan menyarankan bahwa pemimpin harus menggunakan gaya yang mendukung. Gaya suportif memberikan apa yang hilang dengan mengasuh bawahan ketika mereka terlibat dalam tugas yang berulang dan tidak menantang. Kepemimpinan suportif menawarkan rasa sentuhan manusiawi bagi bawahan yang terlibat dalam aktivitas duniawi dan mekanis. Next. Kepemimpinan partisipatif dianggap paling baik ketika suatu tugas bersifat ambigu. Partisipasi memberikan kejelasan yang lebih besar tentang bagaimana jalur tertentu mengarah pada tujuan tertentu.
dan membantu bawahan mempelajari apa yang mengarah pada apa pada apa. Selain itu, kepemimpinan partisipatif mempunyai dampak positif ketika bawahan bersifat otonom dan memiliki kebutuhan yang kuat akan kendali karena bawahan seperti ini memberikan respons yang baik jika dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dalam penataan pekerjaan. Lebih jauh lagi, path goal theory memperkirakan bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi paling efektif dalam situasi di mana bawahan diminta untuk melakukan tugas-tugas yang ambigu. Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang menantang dan menetapkan standar tinggi bagi bawahan akan meningkatkan keyakinan bawahan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, akibatnya, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi membantu bawahan merasa bahwa upaya mereka akan menghasilkan kinerja yang efektif. Namun, dalam situasi di mana tugas lebih terstruktur dan tidak ambigu, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi tampaknya tidak berhubungan dengan harapan bawahan mengenai upaya kerja mereka. Next. Ya itu tadi presentasi dari kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.